Kali ini, saya akan menceritakan drama Korea yang berjudul Hyperknife. Drama Korea bergenre medis, kriminal, dan thriller ini kisahnya berpusat pada Dr. Jung Seo, seorang ahli bedah saraf yang harus menghadapi kehancuran karirnya akibat insiden di masa lalu. Kehilangan lisensi medis membuatnya terjerumus ke dalam praktik operasi ilegal demi memuaskan obsesinya dalam mendalami ilmu saraf, dan ingin membalas dendam kepada dokter yang telah membuat karirnya hancur. Bagaimana ceritanya? Namun sebelum itu, silakan like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sebuah sudut gedung, nampak dua orang berpakaian hitam layaknya kelompok mafia sedang menunggu kedatangan seseorang. Ketika sebuah mobil datang, keduanya bergegas menyambut. Tapi, yang muncul bukan orang biasa, melainkan bos mereka yang kini berbaring sakit dalam sebuah mobil ambulans. Tak lama datanglah seorang perempuan berpayung. Perempuan itu ternyata adalah Jung Seo, seorang dokter yang berencana melakukan operasi ilegal kepada si bapak botak ketua mafia. Ia dibantu oleh Dr. Hyo Ho, seorang dokter berkacamata, asistennya Yongsu, dan seorang perawat baru. Dengan peralatan sederhana, Jung Seo tampak sangat terampil. Namun karena keterbatasan tempat dan alat, muncul kendala. Salah satu bawahan mafia pun mengancam jika gagal, nyawa mereka taruhannya. Tapi Seo tak gentar. Ia mengambil langkah beresiko meminta Hyun Ho untuk membangunkan sang ketua mafia di tengah operasi. Awalnya Hyun Ho terkejut, tapi akhirnya setuju. Setelah ketua mafia terbangun, Seo bertanya sesuatu, dan begitu mendapat jawaban, Seo langsung berhasil mengangkat sel kanker yang bersarang di otak ketua mafia tersebut. Sementara itu, di sebuah rumah sakit, seorang dokter senior bernama Jo Dok-hee baru saja menyelesaikan operasi. Ia didatangi oleh seorang detektif yang menunjukkan sebuah video berisi rekaman operasi otak ilegal. Awalnya, asistennya meragukan keaslian video itu, karena saking mustahilnya prosedur dalam video bisa dilakukan. Tapi Choi yang menontonnya langsung terkejut karena tahu hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah Seo. Setelah detektif pergi, asistennya bertanya apakah yang di video itu Seo. Tapi Choi hanya menyuruhnya pergi lalu segera menghubungi kenalannya untuk mencari tahu siapa pemilik video itu. Di tempat lain, Seo yang baru bangun usai operasi terlihat mendatangi ketua mafia yang sudah siuman. Dengan gaya nyelenehnya, Seo bertanya soal kondisinya. Sang ketua mafia berterima kasih dan berjanji akan membalas budi Seo. 고마워. 저도 연신대 NS에서 근무했었거든요. Di saat sarapan, Seo didatangi oleh si perawat perempuan yang bertanya apakah ia dokter jenius yang dulu viral karena berselisih dengan dokter Choi. Seo terdiam mengingat masa lalunya. Perawat itu malah tersenyum seolah menyimpan niat jahat. Seo yang curiga bertanya pada Yongju, asistennya, tentang si perawat. Yongju menjelaskan perawat itu punya masa lalu yang kelam. Dulu ia dipecat dari rumah sakit besar karena malpraktik, lalu bekerja di panti jompo dan masih melakukan kejahatannya. Seo pun makin waspada. 아주 나쁜 사람이에요. 봐서 거동도 못하는, 말도 못 들켜서 거기서도 쫓겨나고. Tak lama, Seo kembali ke ruang ketua mafia dan mendapati si perawat datang, mengatakan bahwa ia telah memberi obat tidur pada sang ketua. Perawat itu lalu mengancam Seo agar memberinya uang tiap bulan sebagai kompensasi tutup mulut. Kalau tidak,
ia akan membocorkan identitas Seok ke polisi. Seok tak bisa berkata apa-apa, ia hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, Choi dan kenalannya berhasil menemukan lokasi si broker pemilik video. Tapi sang broker mengaku tidak tahu siapa yang ada di video itu. Sebab itu video lama. Namun ia bilang banyak dokter luar juga menanyakannya. Mendengar itu, Choi yakin hanya Seok yang mampu melakukannya. Kembali ke Seok, ia dan asistennya bersama para bawahan mafia membereskan lokasi operasi. Menghilangkan jejak sebelum pergi, sang ketua mafia kembali berterima kasih. Tapi Seok tak meminta apa-apa sebab ia bukan bekerja demi uang. 일주일 정도면 거동도 가능하실 거고. Setelah semua pergi, tersisa hanya Seok, Yongju, dan si perawat. Saat berdua dengan Yongju, perawat itu bertanya kenapa Yongju mau membantu dokter ilegal. Yongju tak menjawab apapun dan berlalu. Tak lama, karena si perawat kehausan, ia kemudian minum minuman milik Seok dari dalam tas. Sementara itu, Seok menyuruh Yongju mengantarkan barang milik Yunho yang tertinggal. Yongju pergi dan setelah itu Seok mendatangi lantai atas tempat si perawat berada, yang kini sudah pingsan karena meminum minuman beracun yang disiapkan oleh Seok. Saat perawat itu tersadar dan mencari tas berisi uang upah dari mafia, seseorang menyeretnya dari belakang. Dan tentunya Seoklah pelakunya. Ia kemudian memateninya sampai mati. Yongju yang curiga kembali lebih cepat. Mendapati Seok meminta bantuan membereskan TKP. Di titik ini kita mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Seok? Penyelamat ataukah psikopat? Di sisi lain, Dr. Choi berhasil mengetahui di mana Seok tinggal dan apa saja yang ia lakukan. Kini Seok hidup di desa kecil, membuka apotek dan membantu lansia. Tapi suatu hari, ia merasa risih karena selalu dipandangi oleh seorang pemuda pengangguran yang kini tahanan di rumah. Seok pun curhat ke Yongju yang mengingatkan agar ia tidak bertindak gegabah seperti kasus perawat. 하지 마요 제발. 하나는 죽어야지. 그래야 지구가 그렇게 아무 말이나 하지 말고. Tiba-tiba Seok menerima telepon dari Dr. Choi. Ingatan masa lalu pun muncul. Bagaimana Choi mempermalukan di ruang operasi hingga membuat lisensi medis Seok dicabut. Dulu saat Seok mencekik Choi karena frustasi, Choi langsung menjatuhkan vonis sosial padanya. Seok tak akan pernah menjadi dokter lagi. 나는 그게 문제야. Sekarang, tiba-tiba Dr. Choi datang meminta bantuan Seok untuk mengangkat kanker dari otaknya. Seok tentu menolak, tapi Choi mengancamnya karena tahu Seok adalah dokter ilegal yang sedang dicari. Choi berjanji jika Seok mau membantunya, ia akan memulihkan lisensinya dan mengirimkannya studi ke Inggris. 감이 있지. 앨런 킴. 절대 후. 수술. 제가 수술을 어떻게 해요? 경찰이 너 찾고 있으니까. 그나마 섀도. 당신은 이랬어. Seok makin marah. Saat Choi mengalami keambuhan dan hendak mengambil obatnya, Seok malah menginjak-injak obat itu, balas dendam kecil dari luka yang dulu terjadi. Untungnya, Yongju datang dan membantu Choi. Tapi dari kejauhan, si pemuda pengangguran melihat semuanya. Ia tampak merencanakan sesuatu. Cerita pun flashback ke masa kuliah Seok, dokter muda yang sangat jenius. Ia sangat mengidolakan Choi dan memintanya jadi mentor. Choi pun akhirnya menerima Seok sebagai murid pribadi. 뭐해? 가르쳐 주세요, 선생님.
그런데 나는 운이 좋아서 또 말할 수 없이 우아하고 Kembali ke masa kini, Choi yang tak berhasil membujuk Seok mendatangi Hyunho. Ia meminta bantuan Hyunho untuk mengoperasinya. Tapi Hyunho juga menolak karena bukan ahlinya. Namun entah apa yang dikatakan Choi, sebab tak lama kemudian Hyunho datang ke rumah Seok meminta Seok untuk melakukan operasi. Hyunho bilang ini kesempatan emas. Lisensinya akan dipulihkan dan ia bisa studi ke luar negeri. Tapi Seok menolak dan malah membakar semua dokumen masa lalunya. Yongju yang menemukan foto lama Seok dan Choi dan temannya penasaran. Ia pun mencari tahu hingga akhirnya mengetahui bahwa dulu Seok digantikan secara tidak adil oleh anak pejabat. Karena tak terima, Seok melabrak Choi dan kehilangan semua mimpinya. 해요. 어머니인 줄 모르니까 잘못하신 거예요. 돈 들어가라고 했거든요. Suatu hari, pemuda pengangguran itu mengajak Seok pergi ke Seoul. Tapi melihat pemuda itu marah-marah ke kakaknya, Seok mencoba menenangkannya dengan makan di restoran si kakak. Lalu Hyunho kembali meminta bantuan Seok untuk operasi. Seok pun menyanggupinya. Sementara itu, Yongju yang masih penasaran dengan masa lalu Seok menemui teman lama Seok di rumah sakit dan mendengar cerita menyakitkan tentang bagaimana Seok dihancurkan oleh sistem. Akhirnya Seok yang tahu bahwa operasi batal karena pasiennya tak datang, sadar semuanya diatur oleh dokter Choi. Dengan amarah, Seok pun janji akan melakukan operasi kepada Choi, tapi dengan cara yang akan membuatnya sengsara. Namun Choi tahu Seok tak akan merusak profesi yang ia cintai. Di keesokan harinya, Yongju kembali membujuk Seok. Tapi Seok tetap menolak. Namun kini muncul ancaman baru dari si pemuda pengangguran yang terus mengawasinya dari jauh. Seok pun menyusun rencana. Ia sengaja meninggalkan payung agar si pemuda mengembalikannya. Saat si pemuda datang, Seok mengajaknya membereskan rumah esok pagi. Pemuda itu tak curiga dan menerimanya. Tapi malam itu, ia minum minuman yang sudah dicampur racun oleh Seok. Saat sadar, Seok pun langsung memateninya. 괜찮아. Seok lalu menghubungi Yongju untuk membereskan TKP. Yongju yang sedang belajar langsung pulang membantu Seok. Seok pun membawa jasad pemuda itu ke hutan dan menguburkannya dengan santai, sambil mendengarkan musik lewat headset layaknya psikopat profesional. Tapi saat menggali, tiba-tiba datang seseorang. Kemudian cahaya lampu menyinari wajahnya. Seok yang siap menghabisi orang itu tak menyangka orang tersebut adalah Dr. Choi. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Kita lanjut di episode selanjutnya. Mungkin 2 episode dulu karena ya biar pendek-pendek aja sih. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian bisa nonton lanjutan dari episodenya. Semoga cerita ini bisa menghibur sekalian semua. Bye-bye.